Cerdas, saya lanjutkan penjelasan saya yang tadi. Ini video saya yang untuk bagian yang kedua. Kita akan belajar membedakan contoh bentuk persamaan linier satu variabel dan bukan contoh bentuk persamaan linier satu variabel. Bagaimana itu? Silakan simak penjelasan saya. Yang pertama, contoh bentuk persamaan linier satu variabel. Yang pertama, X dikurang 6 sama dengan 9. Yang kedua, 5Y sama dengan 20. Yang ketiga, 3Y dikurang 10 sama dengan 4. Yang keempat, 5A dikurang 2 sama dengan A tambah 9. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini merupakan contoh persamaan linier satu variabel. Kenapa? Jadi dari judulnya pun sudah jelas, persamaan linier satu variabel. Jadi hanya ada satu variabel. Kalau lebih dari satu variabel berarti bukan persamaan linier satu variabel. Dari judulnya sudah jelas. Untuk nomor 1 di sini variabelnya adalah X, nomor 2 variabelnya Y, nomor 3 variabelnya Y, nomor 4 variabelnya adalah A. Walaupun di sini di ruas kanan ada A dan di ruas kiri ada A, itu tidak masalah. Yang penting variabelnya hanya satu. Kemudian bagaimana yang bukan contoh? Bukan contohnya adalah yang pertama, X pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 9. Kenapa ini bukan contoh? Karena X-nya berpangkat 2. Jadi kalau persamaan linier, itu pangkat variabelnya hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu atau kurang dari satu. Ya, bisa dipahami. Kemudian, dan pangkatnya positif, ya nak ya. Yang kedua, X dikurang Y sama dengan 20. Nah, di sini juga jelas bukan bentuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Yang ketiga, A dikurang B sama dengan 4 juga bukan, karena ada dua variabel di sini, A dan B. Yang keempat, negatif X tambah 2Y sama dengan Y tambah X. Ini juga bukan persamaan linier satu variabel karena memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Sekarang sudah jelas yang mana yang merupakan contoh persamaan linier satu variabel dan bukan contoh persamaan linier satu variabel. Selanjutnya kita masuk di pertidaksamaan linier satu variabel atau saya singkat PTLSV. Apa itu pertidaksamaan linier satu variabel? Silakan kita simak dulu kasus berikut ini atau permasalahan berikut ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berapakah nilai minimal seseorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Di sini ada bahasa kurang dari 6. Apakah angka 6 masuk? Berapa nilai minimalnya? Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Maksimum. Apakah 31 km per jam boleh? Kalian bisa memikirkan itu. Berapakah kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Apakah kecepatan motor dengan kecepatan? Apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Kalian bisa menjawab itu ya. Nomor 3, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kapan teman kalian datang? Apakah 10 menit yang lalu temanmu sudah datang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ada kaitannya dengan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, nomor 4, film Fast and Furious 7 hanya untuk orang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berapakah umur minimal seseorang yang diperbolehkan menonton film Fast and Furious 7? Apakah usia 16 tahun boleh menontonnya? Silahkan dipikirkan. Nomor 5, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Berapakah lembar kertas yang akan kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Apakah cukup hanya 2 lembar? Kalian juga pasti bisa menjawab itu. Nah, ini adalah konsep dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Selanjutnya,
Jadi bisa disimpulkan pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 karena dia tadi linier. Sekarang kita akan membedakan yang mana persamaan, yang mana pertidaksamaan. Jadi kalau persamaan di sini X sama dengan 3. Ya, itu persamaan. Kenapa persamaan? Jadi saya kasih kalian trik mudah untuk mengingat. Jadi kalau ada kata-kata persamaan, kalian ingat aja tanda sama dengan, sama. Nah, itu tanda sama dengan yang digunakan. Pertidaksamaan di sini X, tanda seperti ini berarti kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian contoh yang baris kedua, 5N dikurang 6 sama dengan 14. Kalau pertidaksamaannya 5N dikurang 6 lebih dari 14. Baris yang ketiga, 12 sama dengan 7 dikurang 3Y. Pertidaksamaannya 12 kurang dari atau sama dengan 7 dikurang 3Y. Persamaan yang baris keempat, X per 4 dikurang 6 sama dengan 1. Pertidaksamaannya X dibagi 4 dikurang 6 lebih dari 1. Jadi kalau persamaan itu semuanya adalah tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan dia tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, amati perbedaan antara kedua kolom tadi. Kita sudah melihat ya. Terlihat bahwa kedua sisi pada pertidaksamaan linier bukan dipisahkan oleh tanda sama dengan, namun dipisahkan oleh tanda yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya saya harap kalian tetap semangat belajarnya. Saya yakin kalian pasti bisa. Kalau memang kalian belum paham materi ini, silahkan kalian putar ulang video saya dari awal. Dan ini juga sudah ada materinya di buku Siswa Matematikanya. Untuk memudahkan kalian untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian jawab pertanyaan saya. Dan saya harap sekali lagi tetap semangat dan saya yakin kalian semua pasti bisa. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.